A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Juz hari ini dibuka dengan kalimat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sedetail itu Allah ngasih penjelasan bahwasanya wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Jadi ternyata yang dijamin Allah tuh lebih tinggi dari yang kita pikir-pikirkan gitu. Ada istilah money oriented. Ternyata duit itu kastanya paling rendah, sudra, paling bawah. Karena tidak perlu jadi orang beriman untuk dapat duit. Cukup ya manusia yang tahu duit itu. Serendah itu duit itu, tapi justru akhirnya bukan duitnya yang rendah, manusianya yang jadi rendah gara-gara duit itu. Persahabatan putus, persaudaraan putus. Maka di atasnya duit ada satu lagi sandingannya, harta. Harta ini ya mobil, barang, rumah, kendaraan, aksesoris, perhiasan, bisnis yang kita indikan. Itu masuk dalam kategori harta. Usikum wa nafsi bittaqullah, maka ternyata Allah kasih kita kesadaran bahwasanya di atas harta ada lagi. Cuman nyampaikan ini sama anak-anak, sama keluarga. Kalau kita sendiri tidak ngerti tentang konsep ini, karena doktrinnya selalu salah. Kerja nak supaya belajar nak supaya pintar. Kalau pintar nanti bisa juara, bisa ranking. Kalau juara ranking biar apa, Bu? Biar nanti bisa mudah dapat kerjaan. Kalau dapat kerjaan biar apa, Bu? Biar nanti dapat duit kamu banyak. Ngapalah harus jadi orang Islam kalau cuma sekedar cari duit banyak? Ngapa enggak bikin tutorial jadi koruptor gitu? Kan enak. Ambil duit banyak cuma 3,5 tahun. Ngomong apa nih? Tidak sereceh itu tujuan hidup kita. Nah, karena tadi wama min dabatin fil ardi, atau mungkin doktrinnya doktrin harta gitu. Barometer kemuliaan tuh orang yang punya harta. Bagus, keren sekali. Tapi masa iya gitu? Dari rahim kita Allah sudah berjanji, alastu bi rabbikum, mempertanyakan kan janji gitu tuh. Alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Kenapa ditanya tentang Allahnya gitu? MOU-nya tuh kenapa itu? Karena Allah pengen kita punya fungsi lebih, kontribusi lebih. Allah tidak pengen kita cuma sekedar punya duit dan punya harta. Maka gimana ya cara memahaminya? Ada di atasnya duit dan harta itu namanya rezeki. Tapi jangan juga sombong, jangan juga salah. Rezeki ini Allah jaminkan untuk dabah. Mana dabah? Binatang melata. Contohnya? Ular. Ya kan? Yang sekecil itu, semelata itu, Allah jamin rizkinya. Kan lihat tadi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dijamin rizkinya sama Allah. Aku ini lebih besar dari cicak, lebih besar dari kadal, lebih besar dari ular. Sampai Allah jelaskan wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Rezekimu sudah tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Lalu Abang Kakak, cemana, ini saya ya, boleh setuju boleh enggak? Cemana menghadirkan ayat ini supaya kita jadi rendah hati? Supaya jadi rendah hati gimana caranya? Membaca ayat ini lalu menggunakan ayat ini jadi cermin supaya kita jadi rendah hati. Kan kita manusia nih, insan. Hai Luqman, kau jangan bangga dengan rezeki yang dititipkan. Allah tuh jamin rezeki sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau kau pamer rezekimu atau kau pamer yang kau ini, itu kan sama dengan, mohon maaf ya, rezeki
yang namanya rezeki, Allah jamin juga untuk binatang melata. Kau tuh sama levelnya dengan cicak, kadal, atau contoh yang paling bagus, babi ya gitu. Sebabi-babinya babi, kan babi. Jalannya nunduk. Kok nunduk ayaman? Dia malu bapaknya babi. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Gitu kan lagunya dulu kecil. Terus gimana lanjutannya? Terbanglah cicak itu? Enggak. Dia kalau bikin instastory jatuh dia karena tangan satu kan? Kan 4 tuh. Oh, ada yang enggak nyambung nih. Lama loh. Karena belum masuk ya transferan ya, belum. Tanggal 1 belum ya? Oh iya belum. Belum. Memang akhir bulan itu menyiksaku gitu. Bukan cinta ini membunuhku, bukan akhir bulan ini membunuhku gitu lah kira-kira. Ya kan kita ngomong obat merah aja tidak nyambung kemarin. Apa obat merah? Itu Soekarno-Hatta. Oh terminal katanya. Terminal Soekarno-Hatta. Jauh memang tidak terkontaminasi si otaknya itu tidak ada. Isinya itu Quran, ya, firman Allah gitu semuanya. Iya ngapalin Sahih Bukhari ya kan. Sama ngapalin hadis-hadis palsu yang saking palsunya tidak ada di kumpulan hadis-hadis palsu. Kok awal bulan tanggal merah ya man? Ya biasalah ya kan. Makanya saya bilang tarik nafas dulu. Habis itu coba tarik tunai. Itu cicak mau instastory kan. Ya Allah gini benar nasib aku nih. Makananku terbang. Aku nempel di dinding. Kan dia bisa bikin story. Allah tuh tidak adil gitu. Tapi lagunya tidak begitu. Apa kalimat lanjutannya? Datang seekor nyamuk. Tugasnya cicak tinggal hap. Nah, hapnya gimana? Pakai H kecil apa pakai? Atau Kang Sabran yang ngisi di sini? Abang kakak tunggu nanti ya, kita ada kolaborasi bagaimana seasik itu belajar tasin. Tunggu tanggal mainnya insya Allah. Mungkin 200 tahun lagi kita insya Allah akan launching. Oh enggak ya, karena Kang Sabran mau balik kan. Jadi belum, kalau beliau balik ya mungkin 200 tahun lagi lah kita launching. Kalau misalnya beliau stay 1 hari lagi bisa gitu. Wah Bandung makin jauh ini ya. Ketawanya ketawa gimana kan di sini ya saya ingat Bandung katanya. Allah tuh maha baik abang kakak. Sama kayak saya pernah cerita tentang burung gagak yang anaknya putih. Gagak bilang, kok anak aku putih gini? Aku kan hitam. Anak siapa? Mana fotonya ada enggak? Di mana waktu itu kita simpan fotonya ya? Ustaz Adia, tolong kirimkan Ustaz Adia. Di resume. Nih. Burung gagaknya hitam. Anaknya putih. Dia bilang, anak siapa nih? Jadi Mufid, gitu Mufid. Anak burung gagak. Karena gagak ngerasa ini bukan anak saya. Udahlah bulunya putih, ya kan? Baunya ndak enak. Tapi Masya Allah, tabarakallah, kuasa Allah. Itu burung gagak yang kecil tadi, karena baunya busuk, didatangi oleh belatung-belatung kecil, karena dianggap bangkai. Lalu burung gagak ini bisa makan prasmanan tanpa harus pindah tempat. Hai manusia-manusia yang bisa nonton SMK, yang bisa ngetik-ngetik Instagram, yang masih ada kuota, kok masih ngeluh lalu mengatakan tak ada rezekimu? Allah kasih nikmat selama ini, nafas tidak bayar, telinga bisa dengar, mata bisa ngelihat, jantungmu berdetak, paru-parumu bisa bernafas. Kau hirup oksigen, keluar karbon dioksida. Masuk zona syukur atau zona kufur selama ini? Apa yang bikin kau bersyukur? Harus duit ke? Harus bisnis yang sesuai dengan harapanmu ke? Semua dijamin sama Allah dengan takaran spesial, khusus. Tidak akan tertukar. Rezekimu tidak akan dimakan oleh orang lain. Rizkuka la yakuluhu ghairuka. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah bang kakak. Saya pun lagi belajar. Selain SMK kita belajar MTS.
Apalagi MTS Ayaman, menentukan titik syukur. Di level berapa kau mau bersyukur? Harus duit masuk ke rekening dulu ke? Harus semuanya sesuai dengan planningmu? Atau kau bisa bersyukur tanpa syarat apapun? Ada iman yang disyukuri, ada Islam yang disyukuri, ada kesempatan amal soleh yang kau syukuri. Allah pertemukan dengan banyak kebaikan. Naik levelnya Bang Aka. Tidak lagi berpikir hanya sekedar duit, harta atau rezeki. Karena rezeki dijamin juga untuk babi tadi saya bilang. Benchmarkingnya harus babi. Supaya enak kita. Tidak sombong gitu loh. Tidak menganggap ini hasil kerja keras kita. Tidak menganggap ini hasil kontribusi kita. Tidak ada sama sekali ya Bang Aka. Selevel burung gagak tuh diatur Allah sedemikian rupa. Datang rezekinya. Cicak tadi diam di dinding, datang rezekinya. Datang seekor nyamuk. Binatang-binatang itu Abang Aka yang tidak punya akal, Allah jamin rezekinya. Maha baiknya Allah. Maka gimana caranya Ayaman di awal bulan ini? Ya kan, masuk kita di Zulqa'dah ini. Nanti kita akan menghadapi Idul Adha insyaallah Dzulhijjah ya. Yakinlah dan mintalah kepada Allah. Ya Allah, saya yakin dan amat sangat percaya kau pasti jamin rezeki saya. Gimana caranya saya minta sama engkau ya Allah? Saya minta, bukan lagi minta duit. Bukan lagi minta harta, minta rezeki, tapi minta keberkahan rezeki. Keberkahan rezeki ini Abang Kakak yang hari ini sikit sekali orang tahu. Tak sampai juga otaknya mikirkan itu gitu. Apa tanda keberkahan rezeki Ayaman? Bagaimana keberkahan rezeki itu membuat orang yang menerimanya, mendapatkannya, semakin ingat dia sama Allah. Semakin dekat dia sama Allah. Semakin malu dia sama Allah. Ya Allah, aku ini kesiangan. Bukan kesiangan subuh. Tapi kesiangan tidak tahajud. Kesiangan tidak sholat sunat fajar. Itu bagi dia itu sudah aib gitu. Malunya aku sama Allah. Ya Allah, kau kasih aku nikmat. Baru kau kasih aku nikmat. Aku udah kesiangan ya Allah. Ampun ya Allah, maafkan saya. Keberkahan rezeki. Kok Ayaman masuk ke situ? Ini yang saya mau tunjukkan ke Abang Kakak. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Nah, biar nyambung nanti omongannya. Ke ayat 15 dia lompatnya. Apa yang mau kau minta? Kau jilat sana, jilat sini kan gitu Ustaz. Hari ini lagi populer kan? Skill pas-pasan, pengen dekat sama atasan, menjilat solusinya. Gimana? Skill pas-pasan, pengen dekat sama atasan, menjilat solusinya. Jelek-jelekkan orang lain di depan atasan, akui semua kontribusinya sebagai karyamu, ya kan? Lalu sepandai mungkin kau jilat atasanmu. Maka atasan yang sakit jiwa tuh bukan manusia, dia es krim karena suka dijilat. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Ya perhiasannya, ya jabatannya, Ustaz. Popularitasnya, apalagi? Bumbu-bumbunya, semua zinataha. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Inilah yang sering ditanyakan orang. Berulang-ulang saya ngomong tentang sholat. Perbaiki sholatmu, Allah perbaiki kehidupanmu. Langsung ada yang kolom komen. Ustaz, Ayaman, teman saya tidak pernah sholat. Kaya dia. Ini ayatnya. Jadi kalau sekedar cari duit, cari harta, kau tidak usah jadi orang beriman, tidak usah sholat. Apa kafir aja sekalian? Tidak boleh bilang kafir gitu. Kan tidak boleh keras-keras yang ngomongnya, harus lembut. Soft spoken. Soft spoken. Bahasa anak sekarang tuh. Bukalah Google Translate apa tuh soft spoken. Apa mau minta apa? Populer, popularitas. Ya udah itu tuh makan babi pakai bismillah. Populer pasti kok viral. Mujahirin, apa? Mujahirin. Kan ada muhajirin, orang yang hijrah. Ini mujahirin, jahar. Menunjukkan kemaksiatan secara terang-terangan dan dalam kondisi sadar. Dengan santainya dia bilang, aduh kena pecat nih dari kakak nih. Tapi bismillahirrahmanirrahim deh, aku coba makan. Makan dia babi. Kenapa? Bingung cuman caranya populer. Karena otak udah tidak ada. Mau pakai jalur prestasi kok tidak ada yang bisa dipamerkan, diprestasikan. Maka populernya jalur sensasi.
Gimana cara jawabnya nih ya? Coba dengarkan. Percaya aja rezeki dari Allah, bukan dari suami ya Ustadz. Gimana cara jawabnya? Ini contoh jamaah mandiri. Iya. Nah, udah gitu. Selesai. Gitu Pak Bambang caranya. Jadi bisa kebayang duduk di sini nih. Baca tulisan ini. Mantap pokoknya. Nanti Ustadz Umar habis ini duduk sini. Biar ngerasa Ustadz. Saya mau kodim aja nih. Umpan lambung. Man kana kata Allah. Siapa? Ada yang mau? Makanya ada yang jilat terus Pak. Bismillah komisaris. Itu kan. Ngomong apa nih? Nuwaffi ilaihim a'malahum. Pasti kata Allah, kami berikan balasan kepada perbuatan mereka dengan sempurna. Tak ada sedikit pun yang meleset. Kalau baca ayat 15 ini, wah berebut orang ngejar dunia ini. Sungguh-sungguh dia, apapun dikerjakan. Tak peduli itu halal haram, hantam. Keluarlah kalimat, sok suci banget ente cari yang halal. Orang yang haram aja susah. Kalimat itu Abang Kakak, ini boleh setuju boleh enggak ya. Kalimat cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Kalau bagi saya itu kalimat ngerusak tauhid. Karena 11 ayat 6 tadi Allah jamin rezekinya. Sampai Allah tahu di mana letaknya. Siapa dapat apa, kapan, gimana. Siapa dapat apa, kapan, gimana. Coba jelaskan. Siapa dapat apa, kapan, gimana. Bisa jawab enggak? Mana bisa kita jawab? Kadang baru terdetik dalam hati, baru terlintas di hati. Ya Allah, aku perlu ini. Datang barang tuh, Allah kasih. Nih kata Allah, kau ngetes aku katanya. Cuma karena kita tidak ngerti polanya lalu kita anggap itu keajaiban. Padahal itu bukan keajaiban, it's not a miracle. Itu bukan keajaiban, itu sebuah pola yang pasti berulang. Karena yang ngaturnya Maha Kuasa. Apa tadi? Ini kalau enggak di muka tuh muka-muka blank. Siapa dapat apa, di mana, gimana. Ada yang bisa jawab? Cuma satu jawabannya. Apa? Wallahu a'lam bissawab. Selesai sudah. Tapi wajib enggak ikhtiar? Wajib. Sofa Marwah tuh tugas kita. Tapi zam-zamnya keluar di mana? Gimana? Suka-suka Allah. Bayangkan kalau Siti Hajar tuh perempuan zaman now gitu, yang gitulah pokoknya. Saya susah mengungkapkan wanita zaman sekarang ini. Yang gitulah pokoknya. Kan baper Siti Hajar, ya elah tahu gitu tadi enggak usah Sofa Marwah saya. Please deh ya Allah, aku ini udah sendirian, single fight, aku nggak bisa diginiin. Semangat ya diriku, kan kalau Ayaman kan semangat Ayaman gitu, kan itu orang yang bisa ngasih semangat Ayaman tuh tiap subuh tuh. Satu surga sama Rasulullah Ayaman, siap, gitu kan. Ulang ya, siapa dapat apa, di mana, gimana. Jawabannya? Mantap. Bahasa Eropanya, sak kersaneng Gusti, suka-suka Allah. Hari ini mungkin kau tengok si fulan yang dapat. Tahu enggak engkau? Yang dia dapat hari ini bisa jadi akumulasi dari 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Dia berdoa selama 10 tahun enggak dikabulkan Allah, belum dikabulkan, sekali dikabulkan pas depan matamu 2025. Tahu enggak kau? Itu manifest atau investasi husnuzon dia selama 10 tahun. Dan kau baru lihat pas dia dapat. Kalau tidak nengok dia 10 tahun yang lalu ngapain? 15 tahun lalu yang ngapain? Apa yang dikerjakannya? Allah yang maha tahu. Clear tak kira-kira? Aiman marah? Enggak. Ini ngetes mic aja Ustaz Umar. Sebelum nanti pembicara sesungguhnya maju. Saya habis ini pura-pura ke toilet gitu ya. Biar beliau maju sini. Ini udah saya spill dan biasa langsung tunjuk. Ini syarat untuk dapat tiket besok. Kita ada guru datang, masa tidak kita manfaatkan? Kalau beliau bisa ya kenapa harus kita kan gitu? Enggak untuk tiketnya sekarang. Iya. Nah ini bisa untuk duduk berdua apa di sini?
Karena kalau hantu, gitu. Sampai sini bisa dipahami tidak Abang Kakak? Siapa, dapat apa, di mana, gimana. Ingat tadi ya, yang kita lihat hari ini orang tuh dapat A, dapat B, dapat C. Itu bisa jadi akumulasi dari sekian tahun husnuzon dia sama Allah. Akumulasi dari sekian tahun pengorbanannya, hartanya, jiwanya, pikirannya, qiyamul lail dan segala macamnya. Yang Allah kasihkan. Dan itu Abang Kakak, kita tidak hanya bicara duit, harta, rezeki. Tapi kita lihat, kok orang ini bisa ditakdirkan Allah, rezekinya banyak, tapi tetap taat sama Allah. Kok bisa dia tetap kaya dan istiqomah? Kok dia tetap bisa berkontribusi beramal soleh dan tetap terjaga hatinya? Ternyata itu jadi munajat dia tiap malam. Ya Allah, bersihkan hati saya. Ya Allah, istiqomahkan saya. Ya Allah, jadikan saya hamba yang kau pilih dalam kebaikan. Itulah namanya keberkahan rezeki. Keren atau keren sekali ya Bang Kakak? Hah? Gimana? Keren tuh pakai rok? Enggak ada. Pokoknya kalau dia kita bilang salah aja, Bang. Kenapa Yaman kok tadi suaranya naik? Karena ada ayat 16-nya Bang Kakak. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Nauzubillahi min dzalik. Maka tadi pas baca astagfirullahalazim saya bilang, ini kan ayat yang sudah pernah distabilo tapi di luar kepala. Pernah distabilo tapi di luar kepala. Saking di luar kepalanya, gak sempat masuk kotak kita. Jangan iri Abang Kakak. Biasa aja nengok. Setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Watilkal ayyamu nudawiluha tuh begitu. Ada waktunya di atas, ada waktunya di bawah. Makanya kalau nggak mau di atas dan di bawah kayak roda berputar jadilah spakbor mobil. Nah, nggak nyambung tuh tetap tuh. Lama loh spakbor. Dracula aja belum selesai. Dracula aja belum selesai apa lagi spakbor mobil. Kan katanya roda itu berputar atas bawah. Kalau nggak mau, ini kalau maunya di atas terus ada dua. Satu jadi spakbor mobil, yang kedua jadi bawang goreng. Nah, tetap nggak nyambung tuh lama. Nggak apa-apa kok, biasa dah. Nggak perlu harus sekarang juga gitu. Nanti dia bisik-bisik tuh, Ci, apa bawang goreng Ci? Gitu deh. Adam, ente jangan terpancing untuk jelaskan Adam. Ente selesaikan dulu urusan FYP. Jelaskan FYP udah panjang lebar. Yang dijelaskan FYP tidak punya TikTok. Masya Allah. Itulah sebuah kesia-siaan yang nyata. Kok ada waktu gitu loh jelaskan orang. Jadi FYP tuh gini, Ji, gini. Apa dik gitulah panggilannya. Iya. Makanya nanti cara paling mudah di briefing, beliau itu di briefing. Kalau kami ketawa, ente ikut juga ketawa gitu. Nanti habis asar baru tanya, apa tadi pagi tuh gitu. Ketawanya tuh solidaritas. Masya Allah, tabarakallah. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa annar. Memang di dunia dia dapat semuanya. Inilah maha adilnya Allah menciptakan akhirat Abang Kakak. Kenapa kita disuruh beriman pada Allah dan hari akhir? Karena di sanalah tempat yang paling adil. Di situ kita diajarkan. Karena dunia ini bertaburan ketidakadilan. Banyak sekali Abang Kakak ketidakadilan di dunia ini. Kita tuh kadang-kadang gemes kan. Ya Allah, nengok ini tuh kok begini. Kata Allah, aku kasih semuanya. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wahum fiha la yubkhasun. Sikit pun aku tidak ada rugikan, dia kata Allah. Kasih semuanya. Apa kalau bahasa Pontianak tuh dilajakkan? Dilajakkan tuh apa ya? Dilajakkan tuh diterusno gitu. Apa sih aku ambil lah semuanya gitu. Apa dia misalnya minta satu nih. Kita tuh kasih semuanya. Nah, kau mau gak? Ambil lah semuanya gitu. Tapi dilempar. Dikasih tapi dilempar. Tuh bahasa Pontianak dilajakkan, Ustaz. Hah? Apa diborong? Apa? Dilulu. Oh. Sunda? Nyungkun. Gitu. Paham ya? USA, Ahlus Sunda wal Jamaah, ngerti? Kayaknya kalimat, ya udah ambil aja. Tapi aku lempar kau gitu loh.
Ini ayatnya, ayat 15 ini. Maka Allah terangkan di ayat 16-nya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'mal. Ayat akhirnya itu loh Bang Kakak, rasanya ke ulu hati tuh. Kita nih dari pagi, siang, sore, malam kayaknya udah si paling masjid lah pokoknya. Apa? Si paling masjid. Si paling kajian Ustaz Umar. A day in my life, misal gitu kan. Pagi masakin suami, ngerebus suami. Salah. Apa? Salah ya. Bukan ngerebus. Numis. Wah, saya kira insan khoir, rupanya sadis juga nih. Ditumis suaminya. Yang kuahnya dikit itu ya. Nanti nanya Agi, apa pula ditumis Bang? Udah. Tolonglah yang satu marhala tuh jelaskan gitu. Kan tadi kontennya a day in my life kan, pagi numis, habis itu ikut kajian guys, habis itu pasar amal. Kata Allah, wa batilum ma kanu ya'malun. Batallah apa aja yang dulu sudah pernah mereka kerjakan. Inilah yang tadi malam kita mention, inilah yang tadi malam jadi doa kita bersama, badannya harus taat. Kenapa enggak badan sehat Ayaman? Banyak orang sehat enggak taat. Badannya harus taat Abang Kakak, apapun kondisinya tuh. Usahakan untuk taat sama Allah fisik kita ini. Ngelangkah ke masjid kan cuma satu doanya, Allahumma paksain. Tadi malam sampai jam 11, subuh harus bangun lagi. Tidak ada cara lain, cuma Allahumma, ya Allah yang punya badan engkau. Ini badan, kalau tidak aku paksa untuk taat, pasti iblis, setan paksa saya untuk maksiat. There is no empty space. Artinya, tidak bisa bahasa Inggris. Kalau engkau tidak disibukkan dengan kebaikan, kau pasti disibukkan dengan kemaksiatan. Sibuk-sibukkanlah dirimu. Bersyukurlah kalau Allah pilih badanmu, hartamu, ragamu, rumahmu untuk jadi wasilah kebaikan. Bersyukurlah. Karena ada orang hari ini dipilih Allah untuk jadi aktor utama dalam kemaksiatan. Ustaz Umar. Tak sempat dia mau bikin-bikin kebaikan, tak sempat. Allah sibukkan dia dengan berbagai macam kemaksiatan demi kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Maka badannya harus taat. Ini doa kita Bang Kakak, ya Allah jadikan badan saya sehat dalam taat. Sakit pun tetap bisa taat. Karena sakit juga datangnya dari Allah. Jadi bukan tentang sehatnya sebenarnya Bang Kakak. Tapi taat enggak gitu. Hari ini orang berebut dan mengeluh-elukan. Betul sehat itu penting. Fisihatin wa afiatin. Cuma doanya enggak selesai hanya sampai fisihatin saja. Padahal kita minta sama Allah fisihatin wa afiatin. Maka ada namanya istilah sehat dalam taat. Badannya harus apa Bang Kakak? Badannya harus taat. Ada zikrullah yang bisa disebut secara jahar dan juga sir. Ada la ilaha illallah yang kita simpan dalam hati kita. Ada subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu bukan hafalan hadis kelas 1. Ya kan? Itu bukan hafalan halal, kok kita sadar, oh iya subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Pelan-pelan Allah titipkan harta, 100 ribu, 200 ribu. Ujian kan? Ingat ilmu DP enggak? Masih ingat ilmu DP enggak? Allah kasih 100 ribu, 200 ribu, itu DP. Sebelum nanti Allah datangkan 1 juta. Dikasih lagi 1 juta, DP lagi. Sebelum Allah datangkan 10 juta. Datang 10 juta, DP lagi untuk datang 100 juta. Begitu terus Allah uji kita. Maka harta ini harus bermanfaat, terima kasih. Gimana bandingkan sedekah kita atau infak kita, wakaf kita yang mana? Bandingkan sama diri kita yang satu lagi. Jangan bandingkan sama orang. Sebelah cuma 25 ribu, mendingan aku 75 ribu. Kau bandingkan dengan dirimu. Kemarin kan cerita Ustaz Fana nih, ada orang konsultasi waris. Dengan izin Allah dapat waris kurang lebih 70 miliar. Konsultasilah sama Ustaz Fana nih, berapa zakatnya? 1,5 M. 1,7 sorry kalau nggak salah. 70 M itu kan 1, berapa Dam? 70 M. Ayo konsultan zakat, Zakwan yang hitung zakat. 70 M berapa zakatnya Wan? 1,750.
M. Begitu dengar angka 1,750 M, Ustaz, apa kata Bapak ini? Oh, besar juga ya Ustaz ya. Nanti Ustaz saya pikir-pikir dulu. Sampai hari ini belum selesai mikirnya. Bayangkan. 70 M itu berapa sih nolnya? Jangan bandingkan sama saldo antum yang sering sesak nafas ya. Yang sopan itu loh. Permisi kata saldonya, numpang lewat, lama tak pegang duit, sekali pegang duit tak lama. Coba diulang. Gitu kan. Antum kalau mau bersyukur lihat sebelahnya Kang. Iya ngaca. Oh ngaca. Oh sama. Oh kode ini. Tolong Baitul Mal siapkan. Tapi jadi mustahik statusnya. Nanti ketemu sama Zakwan dulu daftar. Mustahik produktif. Siapa tuh Ayaman? Nanya lagi. Mau tahu aja, aku mau tahu banget. Keluarkan zakatnya. Berapa? 1,750. Berapa duit yang tersisa kalau digeser segini? Berapa? 68 250. Itu kalau dibelikan kuaci, Mas. Sampai kapan dia makan kuacinya? Hah? Bunga matahari berubah jadi bunga bulan. Nah, ngapa pula bunga matahari? Lama tak pegang duit, sekali pegang duit, tak lama. Makanya duitnya permisi, nyun sewu, katanya numpang lewat. Monggo, silakan. Nah, ada. Nah, kayak gitu nyambung tuh. Pola berulang. Ya, enggak ada di otaknya selain itu, ya. Dia enggak punya nyimpan file-file lain kecuali cuma itu yang ada di otaknya. Dia yang kayak gitu, kita yang istighfar gitu. Alhamdulillah kan. Beliau tuh bisa dia bilang, Ustaz kok banyak banget ya 1,750. Saya mikir-mikir dulu ya. Duit waris. Dia enggak ngapa-ngapain. Bapak ibunya yang ngasih bahasanya. Kalau kita yang nengoknya, kok bisa gitu? Bagi dia, ya bisa aja. Ini yang 68 dibikin Allah mati rasa. Dan tadi malam saya ngomongkan, berapalah 1,750 itu? Apakah bikin Allah tambah kaya? Tidak kan? Ayo ikut saya. Ziswafmu tidak bikin Allah tambah kaya. Pelitmu nggak bikin Allah jatuh miskin. Jadi siapa perlu siapa kan? Jadi karena memang Allah tidak izinkan. Maka ini saya bilang tadi, doa kita bersama. Selain badannya harus taat, hartanya harus bermanfaat. Di jalan Allah. Kita minta sama Allah, ya Allah jadikan harta saya nih bermanfaat ya Rob. Nah terakhir penutup, stabilizernya adalah hati. Hatinya harus selamat, bebas dari ria, bebas dari ujub. Ada ya man, pasti ada. Maka selamat itu harus dibersihkan. Minta sama Allah, ya Allah bersihkan hati saya dari penyakit munafik, bersihkan hati saya dari penyakit ujub. Maka sering kita jadikan sindiran, sarkas. Udah ngomong sarkas berkali-kali, kawan kita nanya, apa tuh sarkas? Sarkas itu tempat kumpul orang, ya kan? Itu juga. Ayam kalau udah dipotong tuh ada sarkasnya kan gitu kan? Tempat kumpul tadi apa namanya? Oh markas, saya salah. Alhamdulillah. Itulah yang dia pahami ya. Lama kita ngomong sarkas, kawan kita bertanya, apa sarkas tuh? Jadi selama ini ente ketawa apa? Yuk, doa kita bersama. Mana dia slide-nya? Mana? Ini 70.000 yang tengoknya. Doa kita bersama, 1. Badannya harus taat. Hartanya harus bermanfaat.
Hatinya harus selamat. Mana anak-anak? Coba tanya adik, mana screennya? Lupa kali. Jadi inilah doa kita bersama Bang Akan. Intinya Islam itu 3 part ini. BHH. Badan, harta, dan hati. Bagaimana badannya tetap harus taat dalam kondisi apapun. Alhamdulillah ala kulli halin. Hartanya harus bermanfaat. Jadi gini Abang Kakak. Ya kita belajar sama-sama ya. Jadi gini, kan ada peluang nih amal soleh, terpampang nyata. Terus kita bisa nyambar amal soleh itu, adalah biar aku yang ambil. Rakus-rakus lah dalam omset amal soleh itu Abang Kakak. Karena biasanya barang itu tidak datang 2 kali, tidak datang 3 kali. Sambar. Gimana caranya? Ayaman, Allahumma paksain. Bisa kebayang ya Bang Kakak ya? Badannya taat, hartanya bermanfaat, hatinya selamat. Jadi hamba Allah istimewa enggak kira-kira tuh? Itu yang kita minta sama Allah. Sampai Allah sendiri yang manggil nanti, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Semoga apa yang Ayaman sampaikan hari ini Abang Kakak jadi doa kita bersama. Makin hari kita makin perbaiki 3 dimensi kehidupan diri kita. Ada badannya yang juga akan diminta pertanggungjawabannya, zahiran wa batinan. Ada hartanya yang hari ini di rekening kita, di saldo kita. Dan bayangkan Abang Kakak saat kondisi begitu, Allah sesuai firman-Nya tuh, radiyatan mardiyah. Kita sudah ridho sama Allah, Allah pun ridho sama kita. Dah kata Allah, sip, dah cocok. Ini yang aku harapkan. Kau sesuai dengan apa yang aku mau, kata Allah. Maka tadi ada MTS, komponen itu menentukan titik syukur. Yang kedua, jadi MTS kuadrat hari ini. MTS, oh salah ya. Menentukan syukurmu menjadi pintu gerbang sadarmu. Jadi kalau orang bilang, hebat lomba, panjenengan bisa begini, panjenengan tuh begini. Justru kita malu dan risih dengar kalimat itu. Karena sudah nentukan titik syukur tadi, kita jadi sadar, bukan kita yang perlu aku yang perlu kalian. Bukan anak yatim atau guru ngaji kampung itu yang perlu aku, justru aku yang perlu mereka. Karena berharap mereka nanti jadi pembela saya di hari kiamat. Maka diistilahkan, kalau orang bilang, matur nuwun mas, loh kulo sing matur nuwun gitu loh. Ustaz Umar, saya dapat pelajaran itu, saya ulang lagi cerita ini ya. Waktu saya di Malang 2001, ke rumah ayah angkat saya, ketemu ODGJ, katanya orang gila. Dia bawa kerupuk Ustaz, 1 plastik gitu. Diantarkan ke saya, Pak Omang. Begitu datang, dia ngasih ke saya kerupuk 1 kantong plastik. Dia bilang, matur nuwun mas. Saya bilang, enggak lah saya yang terima kasih, kan saya yang nerima. Dia bilang, matur nuwun mas. Akhirnya saya terima itu, saya tanya sama ayah angkat saya, apa kata ayah angkat saya? Bilang, itu yang benar katanya. Nggak paham saya waktu itu 2001 masih belum loading saya. Apa? Oh ternyata kalau kita mau ngerenung sebentar aja mundur berapa langkah, ada orang yang mau nerima sedekah kita, ada orang yang mau nerima ladang amal kita. Itulah pintu syukur kita. Maka tadi saya bilang MTS kuadrat itu artinya menentukan titik syukurmu, akan ketemu nanti titik sadarmu. We are nothing, Allah is everything, itu titik sadar. La haula wala quwata illa billah, titik sadar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana,
titik sadar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, titik sadar. Tapi itu tidak akan dapat abang kakak kalau kita tidak pernah bersyukur. Pintu gerbangnya itu dulu. Nanti Allah pasti tambah berkali-kali lipat. Tidak usah mengukur orang lain, ke dalam aja. Dapat titik syukurnya, insya Allah dapat tuh titik sadarnya tuh. Jadi kita ndak bahasa kemarin tuh, biar aku di air asin aja. Ndak ngefek tuh dunia lagi ngapain salto-salto jungkir balik, ndak terpengaruh dia, santai aja. Dia tetap jadi dirinya sendiri, tetap jadi seperti itu. Mau dunia gimana tetap bisa Bang Kak, insya Allah bisa dengan izin Allah, Yuk kita doa sama-sama ya kan. Tentukan titik syukur itu. Lihat-lihatlah ke bawah, turun ke lapangan, hadir. Muncul kesadaran, ya Allah ternyata apa yang saya kerjakan tidak ada apa-apanya. Bukan berhenti putus asa, justru malah tambah semangat. Makanya semangat Yaman. Mana dia semangat Yaman nih? Mau kemana Yaman? Mau ke surga. Itu. Allahu Akbar. Kan dia tanya tuh, Yaman mau kemana kan? Saya jawab, Yaman mau ke surga. MTS apa? Menentukan titik syukur. Supaya sampai di level sadar. Kan kue korket, kue blodar. Artinya udah sakit baru sadar. Dicedotin pakai gagang pintu baru. Saya pernah di fase ini, abang kakak jangan ngulang kesalahan saya. Saya pernah di fase-fase ini disunjamkan Allah. Tersunjam itu kepala bagian atas yang jatuh duluan ke bawah. Hina sehina-hinanya. Bukan cuma hina abang kakak, bingung. Capek, lelah, gelisah. Ini dia tadi malam tuh. Jadi tujuan hidupnya dia tidak ngerti kemana dan tidak tahu mau ngapain. Akhirnya pikirannya capek, jenuh, bosan, gelisah, galau, ujung-ujungnya kecewa dan menderita. Begitu kira-kira Bang Kakak hari ini. Mudah-mudahan Allah kasih kita apa bahasanya ya, kesadaran untuk menjadikan ini sebagai doa sehingga terjaga 3 lapis kebaikan atau potensi amal itu. Karena ya itu akan jadi amal badan kita, amal harta kita, amal hati kita. Sebaliknya, ketika tidak ada kesadaran dalam diri kita, itu jadi maksiat badan, maksiat harta, dan maksiat hati. Karena tidak mungkin dia tuh netral, tidak mungkin. Dia pasti akan cenderung kepada salah satu. Semoga Allah izinkan kita sibuk dalam ketaatan, kebermanfaatan, dan keselamatan. Sip, abang kakak? Jam 6 lewat. Gimana Ustaz Umar? Syuruk. Alasannya syar'i banget. Tapi masih ada besok Ustaz, insya Allah ya. Nanti tidak bisa pura-pura izin gitu, guru rapat gitu tidak bisa Ustaz ya. Begitu abang kakak, doakan Yaman ya, doakan saya juga abang kakak. Doakan saya, benar-benar minta doa abang kakak. Saling mendoakan ya kita ya. Karena kita semuanya lagi berjuang di lini kita masing-masing. Ya. Jangan berhenti gitu untuk berprasangka baik, berhusnuzon sama Allah. Nah, Allah tuh Maha mengabulkan. Maka tadi saya bilang kan, apa yang sedang terjadi hari ini itu bisa jadi akumulasi dari 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Sekecil-kecil apapun yang kita lakukan pasti dibalas sama Allah. Teruslah berbuat baik abang kakak. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Yang punya penyakit, yakin, percaya, husnuzon. Wa idza maritu fahuwa yashfini. Kalau aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Abang kakak mungkin yang lagi cari pekerjaan, yang lagi merintis usaha, husnuzon yakinlah Allah pasti bukakan pintu rezekinya sambil minta sama Allah. Ada yang sedang menanti anak keturunan, minta sama Allah supaya dikasih anak keturunan di waktu terbaik. Ada yang pengen nunggu haji, nunggu umrohnya, teruslah berprasangka baik abang kakak, sangka baik sama Allah. Jadi nasihat menasihati ini abang kakak bagian dari keimanan kita kepada Allah. Walaupun yang menasihati dengan yang dinasihati podo mumete. Kan kita berkumpul bersama orang yang kadang-kadang saling menasihati, padahal yang sedang menasihati juga apa? Podo mumete. Sok-sokan menasihati, padahal dia juga lagi podo mumete.
Ya kan? Kan tadi coba lihat, kalau lihat masalah lihat yang sebelah rekeningnya tuh pas kok bercermin ya, sama aja yang ngelihat dengan yang dilihat sama-sama lagi diuji sama Allah. Coba tepuk sebelahnya, saudaraku, apapun kondisimu engkau sedang diuji, ujiannya sama, yang beda nominalnya aja. Iya, happy karena tiket pesawat udah keluar ya. Bisa di reschedule lah tiket pesawatnya. Tolong bikinkan agenda apa gitu Adia. Bikinkan agenda gitu. Pokoknya dari jam sekian ini sampai nanti siang hati-hati. Karena salah dikit langsung berubah schedule. Gawat ya. Gawat pakai apa tuh? Pakai to atau pakai? Oh, gawat. Boleh nggak ngajar dulu di sini? Kan sabran pakai W ya. Gawat. Baik, abang kakak ya bunda, jazakumullah khair. Kita minta sama Allah semoga Allah izinkan kita terus taat, ya. Hartanya bermanfaat, hatinya selamat, qalbun salim. Yaumala yanfa'ul malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan abang kakak. Doakan saya juga. Doakan istri saya Bunda Uung. Doakan anak-anak saya 4F. Vira, Farah, Fayat, Fatih. Mama saya, ibu saya, keluarga besar. Tiap hari saya minta doa nih. Semoga kita semua dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih banyak abang kakak. Mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Insyaallah besok kita lanjut lagi. Dan mudah-mudahan banyak lagi ilmu-ilmu yang kita belum tahu yang Allah izinkan untuk kita pelajari, untuk nambah ketaatan kita kepada Allah, nambah manfaat kita di jalan Allah, dan tambah selamat kita dunia dan akhirat. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Abang kakak tetap semangat ya, lanjutkan kehidupan ya, jalankan seperti biasa, sangka baiklah kepada Allah, prasangka baiklah kepada Allah, sangka baik sama Allah. Insyaallah dilewati, dijalani, dan dikasih jalan keluar yang terbaik menurut Allah. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.